Tanggal 2 Mei bukan sekedar tanggal merah di kalender. Ia adalah pengingat bahwa ada seorang lelaki kelahiran Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 yang memilih pena dan kelas sebagai senjata perlawanannya terhadap Belanda. Ya, dia adalah Raden Maswardi Suryaningrat yang kelak dunia mengenalnya sebagai Ki Hajar Dewantara. Ia bukan sekedar pendidik, ia adalah pemberontak kolonial berwajah guru. Pada tanggal 1913, ketika pemerintah kolonial Belanda berencana merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis dengan biaya dari rakyat jajahannya sendiri, Ki Hajar menulis sebuah artikel yang mengguncang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda". Tulisan ini terasa begitu pedas, tajam, dan menghinakan penguasa. Akibatnya ia diasingkan ke Belanda bersama dua rekannya, Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo, kelak kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Di negeri pengasingan, Ki Hajar tidak berdiam diri. Ia justru belajar lebih dalam tentang ilmu pendidikan. Ia mempelajari gagasan-gagasan besar pada pemikir Eropa, dan dari sana ia mulai merancang sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kolonialisme daripada senjata apapun, yaitu sebuah sistem pendidikan untuk rakyat. Pada tahun 1919 ia pulang, dan pada tanggal 3 Juli 1922 berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta, sekolah yang membuka pintu bagi anak-anak pribumi yang selama ini dijauhkan dari bangku pendidikan. Belanda panik. Pada tahun 1932, mereka menerbitkan Ordonansi Sekolah Liar, sebuah regulasi yang dirancang untuk membungkam dan menutup sekolah-sekolah rakyat seperti Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melawan. Ia memimpin perlawanan sipil yang begitu masif hingga akhirnya Belanda mencabut ordonansi itu. Seorang guru mengalahkan kekuasaan kolonial hanya dengan keyakinan dan keberpihakan pada rakyat. Dari pengalaman panjang itu, Ki Hajar mewariskan semboyan yang hingga kini terukir di setiap dinding institusi pendidikan Indonesia. Pertama, Ingar Sosum Tulodo, di depan memberi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Tiga kalimat ini di dalam tersimpan filsafat kepemimpinan pendidikan yang lengkap. Seorang guru bukan hanya pengajar, ia adalah teladan ketika berada di depan, penggerak ketika berada di tengah, dan pendorong ketika berada di belakang. Bukan hakim, bukan penguasa, tapi pengiring perjalanan. Lebih dari seabad telah berlalu, kita hidup di era kecerdasan buatan, kurikulum yang berganti setiap beberapa tahun, dan ruang kelas yang kini bisa hadir dalam layar ponsel. Lalu pertanyaannya, apakah semboyan itu masih berbicara? Jawabannya justru lebih mendesak dari sebelumnya. Di saat guru dituntut hanya mengajar angka kelulusan, semboyan itu mengingatkan bahwa pendidikan bukan soal nilai, tapi soal karakter. Di saat teknologi mengambil alih banyak peran pengajar, semboyan itu mengingatkan bahwa yang tidak tergantikan adalah kehadiran manusia yang menjadi teladan. Di saat kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih menganga lebar, semboyan itu mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan memberi dorongan kepada yang paling tertinggal, bukan hanya melayani yang sudah maju. Ki Hajar tidak sedang berbicara tentang metode mengajar, ia berbicara tentang bagaimana manusia memanusiakan manusia lainnya. Untuk itu, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tapi peringatan tanpa refleksi hanyalah seremoni kosong. Sesungguhnya, kita merayakan semua ini adalah wujud keberanian seorang lelaki yang percaya di tengah penjajahan, di tengah pengasingan, di tengah tekanan, bahwa untuk menjadi bangsa yang merdeka, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun pendidikan dan pengajaran di dalam ruang kelas. Semboyan ini bukan panjangan dinding,
Ia adalah cermin yang tiap hari menanyai kita, sudahkah kita menjadi teladan? Sudahkah kita membangun semangat? Sudahkah kita memberi dorongan bahwa mereka yang membutuhkan, pada mereka yang membutuhkan? Selama pertanyaan itu belum terjawab sepenuhnya, semboyan Ki Hajar Dewantara akan selalu relevan.